Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Kang Zaki. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua tetap mendapatkan kesehatan dan selalu semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di channel Kang Zaki ini tersedia insya Allah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta yang suka goes, insya Allah di sini akan tersedia seputar perjalanan goes. Nah, bagi yang suka channel ini, jangan lupa dukung Kang Zaki dengan cara di like videonya, di share videonya, dan jangan lupa yang paling inti di subscribe ya. Silahkan, semoga video-videonya bermanfaat, tayangannya memuaskan sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai saja ya kepada pembahasan materi, yaitu mengenai tentang wakaf. Di sini di slide yang pertama ini kita mengetahui slide ini untuk mengetahui paparan-paparan tentang wakaf, yaitu ada pengertian, ada perintah, serta ada ketentuan. Nah, pengertiannya tidak lain dari segi bahasa dan istilah. Kemudian perintah wakaf ini ada di dalam dalil Al-Quran serta ada di dalam hadis. Kemudian ketentuannya yaitu ada syarat, ada rukun, dan ada simulasi insya Allah nanti. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa yaitu menahan atau menghentikan. Wakaf secara istilah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dikerjakan, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Imam Nawawi. Wakaf menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Itu menurut Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian perintah wakaf ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. Yuk kita sama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 juga
ini ada tentang wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, subhanallah. Jika kita menginfakkan harta di jalan Allah, ya, atau mewakafkan harta di jalan Allah, maka itu seolah-olah seperti sebutir biji kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Subhanallah. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk menginfakkan harta di jalan Allah, karena harta yang kita infakkan, insya Allah, niscaya Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat ganda, ya, seperti ini. Jadi 100 biji dari sebutir biji, ya, jadi 100 biji. Subhanallah, maha besar Allah. Nah, kemudian kita lanjut kepada perintah wakaf dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Hadis riwayat Muslim. Jadi, meskipun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia, kemudian masih ada harta yang ia wakafkan masih dipakai dan masih bermanfaat bagi orang lain, maka terus-menerus amalnya mengalir kepada dia wakif, ya, orang yang menginfakkan atau orang yang mewakafkan. Sampai kapan? Yaitu insyaallah selama-lamanya, sampai apa yang ia wakafkan itu tidak bisa digunakan lagi untuk orang yang banyak. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wakaf bentuk mensodakohkan harta kekayaan. Jadi sodakoh harta kekayaan yaitu berbentuk wakaf, ya. Contohnya kita bisa mewakafkan yang namanya tanah, ya. Punya lahan 1000 hektar, kemudian kita wakafkan untuk dibuatkan pesantren dan untuk dibuatkan masjid serta panti asuhan. Slide yang selanjutnya yaitu mengenai tentang rukun wakaf. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, setelah tadi ada dalil, ya, mengenai wakaf menurut Al-Quran dan hadis, insyaallah kita sudah paham, ya. Kita sudah paham bahwasanya wakaf itu sedekah jariyah yang paling lama, ya. Yang paling lama, kemudian pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan hartanya itu sudah tiada, ya, artinya sudah meninggal dunia. Tapi insyaallah selama wakafnya itu bermanfaat bagi orang yang banyak, insyaallah amalnya, sodakohnya, amalnya terus mengalir
sampai kapan? Yaitu sampai tanah wakafnya itu atau benda yang diwakafkan itu rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya baik, rukun wakaf di sini ada 4 diantaranya. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau al-wakif. Ya. Jadi orang yang berwakaf ini bisa disebut di dalam bahasa Arab yaitu al-wakif dengan ketentuan syarat sebagai berikut. Kemudian yang pertama, memiliki penuh harta itu. Jadi al-wakif atau orang yang berwakaf wajib hukumnya memiliki penuh harta itu. Yang kedua, jelas harus berakal. Kemudian harus balik, ya, bertindak secara hukum atau rasyid. Ini yang harus dimiliki untuk al-wakif atau orang yang mau berwakaf, ya. Kemudian benda yang diwakafkan atau al-mauquf dengan syarat-syarat sebagai berikut. Barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Artinya barang yang berharga itu bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, ataupun bisa berupa materi uang, ya. Nah, bagaimana kalau uang ini? Kalau uang bisa diwakafkan, dititipkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila barang itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, pengalihan milik ketika itu tidak sah. Artinya al-wakif di sini wajib harus tahu kadar barangnya itu, ya. Kalau tanah berapa luasnya, kemudian posisinya dari mana sampai kemana. Dan kalau majhul atau tidak diketahui kadar jumlahnya, maka pengalihan milik ketika itu tidak syah. Yang ketiga yaitu harta yang diwakafkan harus penuh milik sendiri atau milik al-wakif, ya. Jadi wajib harta yang diwakafkan itu harus penuh milik sendiri. Kemudian yang keempat, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta yang lain atau mufarrozan, atau disebut dengan istilah ghairu sa'i, ya. Jadi hartanya harus berdiri sendiri. Di dalam artian harus melekat dan tumbuh, ya, harus melekat dan tumbuh pada diri sendiri. Tidak ada harta orang lain yang terambil oleh kita manakala mau wakaf, ya. Selanjutnya, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi atau sekelompok orang berbadan hukum yang diberi tugas untuk mengurus dan menerima barang wakaf atau nair, ya. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tertentu atau muayyan. Artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih, ya. Jadi
orang yang menerima wakaf itu harus jelas jumlahnya berapa orang, untuk berapa orang ya. Jika keluar dari data tersebut, maka wakafnya jelas tidak sah ya. Itu untuk tertentu atau muayyan. Yang kedua, orang yang menerima wakaf tidak tertentu atau goyer muayyan, artinya berwakaf tidak ditentukan secara rinci, seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat pembuangan umum, tempat pembuangan akhir, tempat ibadah dan lain sebagainya ya. TPU tempat pemakaman umum, tempat pembuangan akhir, tempat ibadah dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak tertentu atau ghair muayyan ini bebas ya, untuk siapa saja, tidak dirincikan secara tertentu. Seperti orang fakir, silahkan, jika ada orang fakir silahkan boleh mengambil manfaatnya. Kemudian jika orang miskin, khusus itu untuk orang-orang miskin. Tempat pemakaman umum bebas ya, tempat pemakaman umum itu untuk siapa saja bebas, untuk kaum muslimin semua yang ada di wilayah tertentu itu bebas ya. Tempat pembuangan akhir dan lain sebagainya. Itu ya, orang yang menerima wakaf jelas. Yang pertama ada tertentu, kemudian ada tidak tertentu atau ghair muayyan. Ini sahabat-sahabatku sekalian, selanjutnya di slide yang selanjutnya yaitu ada ikrar wakaf. Seperti apa? Ya, kita simak secara bersama-sama. Yang pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batasan waktu tertentu. Contohnya, saya ingin mewakafkan barang ini dengan jangka waktu 2 tahun. Itu tidak bisa ya. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau ikrar wakaf atau mau wakaf ya, itu harus 100% bulat dan peralihannya itu langsung kepada Allah ya, sebagai pemilik yang pertama. Jadi langsung ini ikrarnya langsung kepada Allah. Jadi tidak bisa berikrar dengan batasan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ucapan wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjiz tanpa disangkutkan atau digantungkan pada syarat tertentu. Kemudian yang ketiga, ucapan ikrar wakaf bersifat pasti ya, jangan PHP ya. Itu harus pasti, jelas ya. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Contohnya apa syarat yang membatalkan? Yaitu bisa batasan waktu tertentu, atau nanti setelah si A meninggal maka wakafnya ini bisa diambil kembali. Itu tidak bisa seperti itu ya. Benda yang diwakafkan terdiri atas 2 macam ya. Untuk benda apa saja? Satu, wakaf benda tidak bergerak ya, yaitu hak atas tanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Terdaftar di mana?
yaitu terdaftar bisa di Kemenag ya, di kantor-kantor urusan agama ya, yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Kalau yang sudah, pastinya nanti akan keluar yang namanya sertifikat wakaf. Kalau yang belum, tentunya kita harus daftar terlebih dahulu untuk mewakafkan agar nanti ada sertifikat wakaf ya. Itu kalau ada sertifikat wakafnya, insya Allah tidak akan ada yang menggugat ya. Keluarga juga tidak akan ada yang bisa menggugat tanah tersebut karena sudah pasti ada sertifikatnya ya. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah ya. Tanaman atau bagian lain yang berkaitan dengan tanah. Tanaman juga bisa yang berkaitan dengan tanah. Contohnya gini, si A pingin wakaf ya, pingin wakaf, tetapi kebunnya ini, tanahnya ini masih banyak pepohonan ya, yang belum memungkinkan untuk ditebang. Maka jika tanahnya tersebut diwakafkan, otomatis yang namanya pepohonan atau tanaman yang mau ditebang ini sudah beralih tangan kepada orang yang penerima wakaf ya. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun. Jika rumah susun berarti hak milik ya. Kemudian yang kedua, benda bergerak ya, seperti apa? Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Yang kedua yaitu logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. Yang ketiga surat berharga. Yang keempat kendaraan. Yang kelima hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. Kemudian hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah ya. Simulasi wakaf. Calon wakif sudah meminta persetujuan keluarga. Tanah yang diwakafkan adalah milik sendiri. Memberitahukan kepada nadhir tentang maksud ingin berwakaf. Nadhir tersebut terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Kemudian mengungkapkan kehendak berwakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf ya. Bila objek wakaf merupakan tanah yang harus dibagi, maka dibagi terlebih dahulu sesuai dengan yang akan diwakafkan. Calon wakif dan nadhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan diterbitkan akte wakaf. Nadhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN agar terbit sertifikat tanah wakaf. Kemudian hikmah wakaf yaitu yang pertama menghilangkan sifat tamak dan kikir, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap kepemilikan harta benda terdapat harta orang lain, menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat membutuhkan bekal pahala yang cukup,
dapat menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan syiar Islam dan melahirkan jiwa sosial yang tinggi. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.